Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian menjelang pergantian tahun? Apakah sudah siap? Aku mau share deh apa yang aku lakuin buat menjelang pergantian tahun. Sebenarnya kayak ada perasaan takut gitu. Kayak, cepet banget sih 2021. Aduh, apa aja ya yang belum terwujudkan gitu ya, atau apa aja udah siap atau belum ya menjelang tahun depan ini. Terus kan kayak banyak pikiran, banyak kayak ketakutan juga gitu, apalagi banyak kerjaan yang kayak menurut aku, aduh gimana ya kerjaan aku nanti makin berat atau gimana, karena aku kan ngerjain apa aja itu sendiri kan, cuma punya admin aja yang bantu-bantu gitu. Dan aku juga ada bisnis aku lain gitu, usaha aku itu masih ngerjain sendiri. Dan aku mikir kayak aduh takut banget, tapi akhirnya aku nggak tahu gimana cara mengatasi ketakutan aku sendiri adalah aku prepare apa aja yang aku persiapkan buat menuju tahun depan ini. Banyak sih, terutama hal-hal kecil juga gitu kan, kayak mengenai usaha aku persiapin apa aja yang harus aku beli, misalnya entah label, name tag, atau packaging atau apalah gitu ya. Kan aku jualan baju gitu kan. Bukan promosi, tapi ini beneran cerita. Jadi aku persiapin apa aja, karena aku mau nge-rebranding kan. Jadi aku persiapin apa aja, itu salah satunya sih sebenarnya. Dan hal-hal lain gitu. Nah, dari situ setelah aku persiapin, termasuk aku beli planner buat tahun depan. Ya. Nah, itu adalah yang aku lakuin, hal-hal kecil, persiapan kecil buat menuju pergantian tahun gitu. Maksud aku di sini adalah daripada kita takut ya mikirin hal-hal yang belum terjadi, daripada kita menyimpan hal-hal ketakutan dan negatif di dalam diri kita, dan itu pun nggak bisa membantu kita. Ya, mending ya kita persiapkan aja. Dan kita mempersiapkan diri, selain mempersiapkan diri, dan kita lebih baik mempersiapkan hal-hal apa aja yang sebaiknya kita lakuin buat menghadapi ketakutan dan ketidakpastian ke depannya gitu. Ngerti gak sih maksudnya apa yang mau aku sampaikan? Ya, daripada kita takut, daripada kita mikirin ini itu hal-hal yang belum tentu terjadi, hal-hal negatif atau ketakutan yang ke depannya belum tahu nih bakal kejadian atau enggak, mending ya kita persiapin aja. Mending kita persiapin apa aja yang bisa kita persiapin. Mending kita kendaliin lah hal-hal apa aja yang bisa kendaliin. Di luar hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, ya selama apapun yang bisa kita kendaliin, kita kendaliin. Ya masih ada di dalam kontrol kita. Itu sih. Dan setelah aku mempersiapkan itu, aku ngerasa kayak lebih feeling better gitu, ngerasa lebih baik, kayak ternyata aku udah cukup siap nih buat menghadapi pergantian tahun. Ternyata ketakutan aku tuh malah berkurang, dan ternyata aku ngerasa kayak gue bisa loh ternyata bakalan gue bisa mempersiapkan, berarti ya gue sebenarnya siap juga buat menghadapi pergantian tahun gitu sih. Ya, semoga bermanfaat apa yang aku share. Jadi semoga kita semua siap menghadapi tahun depan. Semoga lancar semuanya. Semoga kita happy, sehat-sehat selalu, itu yang penting sih. Ya, kita laluin bareng-bareng, dan aku bakal nemenin kalian terus di channel aku. Ya, aku bakal tetap kasih manfaat dan pencerahan. Temanya adalah keadaan dia setelah menjauh. Jadi keadaan dia setelah kamu sama dia menjauh. Oke. Tadi tuh aku udah bikin tema ya, cuma aku ngerasa kayak gak dapet feel-nya, makanya aku kayak ganti tema. Keadaan dia setelah menjauh. Aku kasih waktu dulu buat kamu bayangin dia ya. Oke? Oke, udah cukup waktunya. Mungkin ini nggak resonate gue semua orang, mungkin resonate-nya beberapa hal aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak yang ada di description box video ini ya, nanti dicek press list-nya.
Udah, itu aja ya. Kita mulai. Keadaan dia setelah kalian menjauh. Aku ngerasa kayak dia lebih banyak diam ya. Dia lebih banyak diam, ada yang berpikir, diam-diam berpikir. Tapi ada juga yang diam-diam tuh kayak introspeksi, ya. Tapi ada juga dari mereka yang jadi lebih fokus ke karir, ke kerjaannya, finansialnya, ke apapun deh yang lagi dia fokusin saat ini. Kan nggak semuanya kita berkarya dan bekerja kan. Ada juga yang mungkin fokus ke bisnisnya atau sekolahnya, juga kuliahnya. Ada energi di mana dia kayak sedih juga, aku ngerasa nih. Iya, sedih. Diam tapi sedih. Dalam diamnya itu dia ada dari mereka yang kayak diam-diam sedih. Kenapa diam-diam? Karena dia nggak share itu. Kayak ada sebagian dari mereka itu yang nggak share tentang kesedihannya ke siapapun. Jadi kayak dipendam aja sama dia. Dan aku ngerasa keadaan dia ya. Ada yang memang energinya kamu atau dia ya setelah menjauh. Setelah menjauh itu kamu atau dia itu kayak ada yang mendekat lagi gitu. Tapi sikapnya ini udah berubah. Misalnya ya, kalian menjauh nih, terus kamu mendekat ke dia, ya. Terus dia kayak berubah, atau dia kayak jaga jarak ke kamu. Atau misalnya setelah kalian menjauh, dia deketin kamu lagi nih, misalnya masih kontak atau hubungi ya. Tapi kamu kayak berubah ke dia sikapnya. Nah, di sini ada seseorang yang berusaha kayak mendekat lagi, tapi salah satunya kayak udah berubah sikapnya, kayak udah menjaga jarak, kayak udah memberikan batasan di antara kalian. Ya, bukan berarti dia sebel sih, ada sih memang sebel kayak sedikit gitu, bukan berarti dia sebel, tapi dia kayak cuek aja. Iya, cuek. Ada yang merespon, ada juga yang nggak merespon. Nah, di sini aku lihatnya ada yang kayak berusaha menjauh tuh apa ya, kayak nggak mau dideketin kamu lagi gitu, ya. Ini bisa kamu atau dia sih yang mendekat ya, nanti disesuaikan aja sama kalian, bisa vice versa soalnya. Nah, seseorang ada yang mendekat, tapi dia tuh berusaha kayak menjauhi tuh kayak udah gak mau deket-deket lagi, kayak sana deh lo, gak usah deket-deket gue, sana deh lo, kita udah masing-masing nih, punya kehidupan masing-masing, kayak gitu ya. Dan salah satu juga aku ngerasa energi dari mereka yang sedikit kayak gue nih udah mau cari pasangan baru nih, lu jangan deket-deket gue gitu. Tapi sedikit sih kayak gitu. Soalnya aku ngeliat kayak ada seseorang yang bertransformasi menjadi lebih cantik, lebih ganteng, lebih cakep gitu ya. Dia kayak berubah mungkin penampilannya atau entah berubah dari luar gitu ya atau dari dalam. Jadi dia kayak bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih baik, seseorang yang lebih baik lagi. Nah, aku ngerasa tujuannya adalah supaya dia bisa mendapatkan seseorang yang baru, bisa dapat pasangan yang baru, ya. Dan di sini keadaan dia ya, dia kan ingin memulai kehidupan yang baru ya. Tadi aku lihatnya, dia mulai dari awal lagi, bertransformasi, terus dia mau nih berencana buat apa ya? Buat ini sudah merencanakan kehidupan yang baru ya. Let's say tanpa kamu gitu, tapi dia ngerasa kayak kok berat banget ya buat dijalanin ini gitu, padahal dia udah tahu nih tinggal kayak dia lakuin aja gitu ya kehidupannya tanpa kamu, tapi dia ngerasa kayak kok berat banget ya, aku kayak harus kayak gini dulu, harus kayak gitu dulu, kayak banyak banget yang harus aku korbanin, banyak banget yang harus aku perjuangin untuk memulai ini, tapi kok rasanya sulit. Nah, dia itu ngerasain apa ya, kesulitan. Bisa kesulitannya tanpa kamu, atau mungkin dia belum terbiasa belum terbiasa tanpa adanya kamu ya. Tapi ada juga aku ngerasa kayak
ya udah dia memang berat aja buat jalanin. Nah dia ini aku ngerasa ada sih dari mereka ini kan, mungkin ya kan setelah kalian menjauh ada yang nggak komunikasi kan ya. Tapi nah yang nggak komunikasi ini dia kayak masih ada keinginan buat memberikan kabar ke kamu ya, tapi kok kayaknya berat buat memulai komunikasi, tapi kok kayaknya berat buat memberikan kabar ke kamu, tapi keinginannya tuh ada entah apa sih, yang kayak komunikasi biasa aja atau dia mau kasih tahu sesuatu gitu, ada keinginan buat menuju ke kamu tuh ada, kayak berkabar, kasih pesan ke kamu tuh ada ya. Nah dia ini mengalami stagnan di dalam hidupnya. Stagnannya tuh yang tadi aku bilang, yang tadi di awal, dia diam aja dan dia kayak merasakan hidupnya itu ya flat aja, nggak banyak perubahan. Dan dari mereka ini ada yang kayak jadi males ya, entah males nggak bersemangat atau jadi kayak males ngapa-ngapain. Makanya ada yang hidupnya kayak stagnan, biasa-biasa aja, gak banyak perubahan ya, karena memang pada dasarnya dia nggak ngelakuin apa-apa juga buat hidupnya. Yang tadi aku bilang ada keinginan buat transformasi ke lebih baik, tapi kan dia ngerasanya berat nih, makanya beberapa dari mereka juga nggak ngelakuin banyak hal itu ya, mau mulai aja berat, jadi gimana ada hasilnya. Keadaan dia ada yang aku ngerasanya ya, mungkin ya dia tuh kayak masih berharap, kan udah menjauh nih sama kamu, tapi dia masih berharap. Ada yang memang kelihatan sama kamu kalau dia tuh masih berharap, tapi ada juga yang kayak nggak ketahuan dia ini masih berharap atau enggak sama kamu. Ya mungkin di dalam hatinya aja masih berharap, tapi kan bisa jadi kayak ya sebenarnya keinginan dia tuh apa ke kamu nggak ketahuan ya, karena dia kayak menyimpan aja keinginan dan harapan-harapan ke kamu, tapi nggak disampaikan, tapi usahanya tuh nggak dikasih lihat ke kamu ya, tapi di dalam hatinya tuh masih kayak berharap sama kamu. Nah di sini energinya ada seseorang yang berharap, ada seseorang yang cuek ya, jadi udah berlawanan. Nah mungkin yang cuek ini yang memang mengakhiri atau entah mengakhiri hubungan atau memilih menjauh dari kamu ya. Bisa siapa aja sih yang memilih menjauh ya, nggak semuanya mereka yang memilih menjauh duluan dari kamu. Nanti kita lihat lagi ya. Di sini tuh energinya strong banget kayak seseorang yang masih ingin mendekat, masih ingin memberikan kabar, berkirim pesan sama kamu ya. Strong banget, ada deh tuh keinginannya dia. Coba kan itu bisa aja jadi kayak wacana aja, wacana yang nggak terrealisasikan gitu ya. Keinginan aja wacana, tapi nggak dilakuin sama dia. Dia ada keinginan buat komunikasi, berkabar sama kamu, tapi ya dia diam aja, nggak hubungi kamu, nggak memulai, nggak ngechat kamu, jadi ya nggak terrealisasi juga, cuma keinginan aja jadinya. Dia nih ngerasa ya setelah menjauhi kamu tuh dia kayak ini udah yakin banget nih gue mau menjauh dari lo gitu, ini udah yakin banget nih keputusan gue ini udah yakin banget nih, gue kan seseorang yang punya pendirian nih, jadi dia ngerasa kayak itu sesuatu yang memang udah yakin kalau dia tuh bakal menjauhi kamu ya. Ya mungkin dia memang udah punya keinginan dari dulu gitu mau menjauh, terus akhirnya lambat laun tuh baru tuh dia lakuin. Jadi keinginan dia buat menjauh tuh bukan semata-mata yang baru dia pikirin terus dilakuin, tapi mungkin udah lama dia pengen menjauh dari kamu, terus akhirnya setelah lama berlalu baru dia menjauh dari kamu. Jadi bukan yang tiba-tiba dia mau menjauh terus dia langsung menjauh dari kamu. Enggak sih, aku ngerasanya enggak gitu. Kayak udah lama dia memang ada keinginan buat menjauh, terus akhirnya baru tuh dia lakuin setelah lama dia pikirin. Nah, aku ngerasa di sini ada yang tersakiti ya. Kamu atau dia nih yang tersakiti. Bisa vice versa sih.
Gini, mungkin setelah dia menjauhi kamu gitu ya, atau setelah kalian menjauh, dia merasa mungkin pernah menyakiti kamu ya, atau dia ngerasa setelah menjauh dia berpikir gini, kayaknya aku menjauh dari kamu bikin kamu terluka deh, kayaknya aku menjauhi kamu, kayaknya kamu sakit hati deh sama aku. Nah kayak gitu, dia sadar juga setelah menjauh tuh kayak itu tuh sebenarnya nyakitin kamu gitu ya, bikin kamu sakit hati. Cuma dia juga tahu kamu juga diam aja setelah dia sakitin, kayak nggak ada perlawanan mungkin dari kamu juga ya, kamu diam aja, nggak banyak ini sih, kayak nggak banyak apa sih, kayak nggak banyak yang kamu lakuin, kayak kamu diam aja, nggak bales dia, dan mungkin kamu pun juga kayak nggak marah gitu, nggak menunjukkan kemarahan kamu. Ada juga yang kayak gitu, kayak diam aja. Kan kadang ada ya orang tuh saking marahnya banget atau saking sakit hatinya banget, kadang kita tuh nggak bisa marah, bener gak ya, karena udah capek atau lelah biasanya tuh orang jadi susah buat marah lagi. Nah setelah dia menjauh ya, setelah kalian menjauh, dia ini jadi lebih tertutup sama dirinya sendiri. Jadi dia kayak menutup diri dari sekelilingnya, dari orang-orang sekitarnya ya. Karena mungkin gini, aku ngerasa ada energi di mana seseorang ngerasa bersalah atau ngerasa pernah menyakiti seseorang. Jadi dia kayak dihantui rasa bersalah ya. Dihantui rasa bersalah, akhirnya dia ngerasa kayak jadi males buat ngelakuin apapun, jadi males keluar rumah, jadi maunya tuh di rumah aja. Jadi akhirnya kayak dia menutup diri dari sekelilingnya. Dia menutup diri, dia membatasi diri juga dari orang-orang di sekitarnya ya. Nah dia kan ini ya, apa, setelah kalian menjauh dia merasa mungkin pernah menyakiti kamu. Akhirnya dia kayak membaca situasi nih, membaca situasi. Ada yang memang punya keinginan buat komunikasi lagi sama kamu, tapi dia masih ada juga yang kayak ya udah baca situasinya dulu deh, kamu masih marah nggak ya sama dia, kamu benci nggak ya sama dia gitu. Nah setelah kalian menjauh, di sini aku ngerasa kayak energi dia yang pengen gitu loh punya hubungan yang baru sama orang lain. Tadi barusan aku lihat ternyata punya hubungannya itu bukan sama kamu, tapi dia ada keinginan buat punya hubungan yang baru sama orang lain. Tapi aku belum lihat nih dia udah move on atau belum dari kamu. Cuma ada keinginan aja kalau dia pengen punya hubungan yang baru sama orang lain, atau memang setelah kalian menjauh dia ada deket sama orang lain gitu, kayak ada keinginan lah buat dealing sama orang lain. Tapi sebenarnya dia masih galau juga, istilahnya dia belum yang baik-baik aja, atau mungkin belum healing kali ya. Tapi dia ya ada lah keinginan buat punya hubungan yang baru sama seseorang ya. Dia ngerasa udah agak bebas nih kayaknya, feelingnya udah ngerasa agak lega atau agak bebas gitu ya, dari apa ya, dari bayang-bayang kamu. Tapi nggak berarti dia baik-baik aja sebenarnya. Aku ngerasa di sini kayak dia cukup apa ya, nggak stabil. Mungkin dia punya masalah ya, masalah lain di luar masalahnya sama kamu gitu ya. Dia mencoba buat menghadapi masalah-masalahnya itu. Aku ngerasa dia nggak baik-baik aja juga, atau mungkin ya setelah menjauh dari kamu ya memang hidupnya nggak baik-baik aja, atau mungkin emosionalnya dia juga nggak stabil. Cuma adalah perasaan kayak dia lega atau ngerasa bebas juga ya. Tapi kan dia ada keinginan nih buat punya hubungan yang baru ya sama orang lain. Nah dia ini kayak masih hati-hati buat menjatuhkan pilihannya, buat menjatuhkan hatinya, buat menjatuhkan hatinya pada orang lain. Kalau memang dia udah menikah ya, berarti dia mungkin aku ngerasanya dia kembali lagi ke istrinya atau ke suaminya ya.
Iya. Jadi dia kayak memulai kehidupan yang baru lagi dengan suami atau dengan istrinya. Itu buat yang udah menikah ya. Dia ngerasa kayak, kalau aku ngerasa gini, pasti kamu ngerasa dia pasif. Bener gak? Dia kayak ngelakuin apa-apa sama kamu, dia kayak banyak diam aja. Karena apa? Dia nih kayak ngerasa gak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Dia kayak ngerasa gak bisa berbuat apa-apa. Serba salah juga. Dia ngerasa terkekang ya juga. Ya. Ngerasa terkekangnya tuh bukan berarti dia dikekang sama seseorang. Enggak. Dia ngerasa aja gak tahu harus apa. Gak tahu harus gimana dan melakukan apa. Jadi kayak dia terjerat di keputusan yang dia pilih, atau dia kayak terjerat di action yang dia pilih sendiri. Tapi padahal dia nggak ngelakuin apa-apa juga, nggak ngelakuin action apa-apa. Cuma dia ngerasa kayak nggak bisa berbuat apa-apa aja. Makanya kamu ngerasanya dia pasif kan, diam aja. Nah kalau dia memang sudah menikah, dia kembali ke keluarganya, kembali memperhatikan keluarganya, support keluarganya, kasih perhatian ke keluarganya. Ya, istilahnya dia move on lah, kembali ke keluarganya. Tapi kalau misalnya dia single, ya dia mencoba buat move on dari kamu pastinya, ya. Move onnya dia itu ngerasa kayak apa ya? Dia mencoba menjauhi kamu kan ya. Dia menjauh dari kamu dan dia kayak mencoba menjauhi resiko-resiko gini maksudnya, move on-nya dia itu dia kayak cari aman. Dia nggak mau tuh terima resiko-resiko kalau dia tetap ngejalanin hubungan sama kamu. Misalnya gini ya, kamu sama dia, ini kan aku lihat mungkin kayak ada penghalang ya, hubungan kamu sama dia ya. Kamu sama dia ada penghalang nih, misalnya kamu nggak disetujuin ya sama keluarga atau orang tua kamu ya. Nah move on-nya dia itu ya itu, dia menjauhi masalah-masalah sama keluarganya. Dia cari aman. Dia menjauhi segala resiko yang bakalan muncul kalau misalnya kamu masih tetap berhubungan sama dia. Ya. Tapi aku ngerasa dia lebih care sih sama keluarganya. Atau bisa juga dia kayak lebih dekat sama keluarganya atau sama orang tuanya. Mungkin ya, dia ada yang pikirannya kayak gini. Misalnya dia dilarang nih ya sama keluarganya, atau intinya gini deh, mungkin halangan hubungan kamu sama dia ini kan family issue ya, apapun lah family issue-nya ya. Dia punya family issue ya, mungkin family issue yang menghalangi hubungan kamu sama dia. Nah dia ngerasa bersalah kan, berarti dia ngerasa bersalah selama dia menjalani hubungan sama kamu, karena mungkin kan ada family issue itu. Nah setelah dia menjauh sama kamu, nah dia balik lagi ke keluarganya. Dia kayak menebus dosa gitu, menebus dosa kalau dia tuh selama ini kayak udah bertentangan sama keluarganya. Ada juga yang ngerasa kayak gitu ya. Setelah menjauh, aku ngerasa dia jadi nggak gampang terbuka sama orang lain. Jadi menutup diri iya, terus kayak membuat batasan dari orang-orang juga iya. Dan dia ngerasa capek, ngerasa lelah. Ada yang memang kelelahan karena aktivitas, karena pekerjaannya dia. Karena kan tadi kan aku bilang dia ada yang fokus sama karir ya, pekerjaan. Nah dia juga ada yang lelah sama aktivitas dan pekerjaannya dia. Tapi juga ada yang ngerasa lelah sama orang-orang sekitarnya. Mungkin dia juga punya masalah sama orang-orang sekitarnya. Dia ngerasa capek kalau masih harus berhubungan sama orang-orang itu yang bermasalah sama dia, ya. Nah, setelah dia menjauh dari kamu, dia berusaha survive dalam hidupnya. Kan tadi ada masalah, dia berusaha survive, bertahan apapun masalahnya. Tapi emosi jiwanya ini ya, emosionalnya dia ini nggak benar-benar happy, aku ngerasanya. Dia bertahan tapi nggak benar-benar happy. Dan dia tuh ngerasa kayak ngerasa sendiri menjalani hidupnya, atau ngerasa sendiri menghadapi masalah-masalah itu.
ya, bertahan sendiri. Aku ngerasa nggak ada yang support atau bantu dia sih, karena kan dia aja tuh membatasi diri dari sekelilingnya dia kan, ya. Jadi kayak nggak ada yang support dia. Setelah kalian menjauh, aku ngerasa energi dia yang masih mau tahu tentang kamu. Di sini kayak ada energi seseorang yang masih kayak stalking, kepo-kepoin kamu, ya. Walaupun dari jauh, entah kamu tahu atau enggak. Iya. Ada yang energinya dia ini kayak sakit ya, kayak jatuh sakit, atau entah dia nggak bersemangat aja, atau mungkin sakit, bisa karena kelelahan, ya. Capek sama fisiknya, capek mungkin juga sama jiwanya. Kan tadi aku bilang dia nggak stabil kan, emosionalnya tuh. Iya, dia tuh kayak ngerasa capek sendirian. Atau ada juga yang memang dia tuh kayak ngerasain hal-hal negatif, kayak anxiety, gelisah, ada yang stres, bahkan frustasi juga ada. Kan kamu menjauh nih sama dia, dia kepoin kamu nih, stalking kamu. Nah, di saat dia kepoin kamu itu, terbayang tuh, gimana ya kalau misalnya aku kontak kamu lagi, gimana ya kalau aku mulai komunikasi lagi sama kamu, gimana ya kalau aku saling berkabar lagi, nge-text kamu, ngechat kamu, hubungi kamu. Nah, itu terbayang tuh di dalam pikiran dia untuk komunikasi sama kamu. Cuma kan energinya dia ini kayak kecapean ya, lelah. Makanya ada yang memang kayak ya udah nggak komunikasi sama kamu, kayak itu cuma di bayang-bayangan dia aja, kayak halu-halunya dia aja gitu, keinginan dia aja, tapi actionnya lagi yang tadi aku bilang nggak ada. Dia lelah, capek, karena dia ngerasa hubungan sama kamu tuh udah nggak baik-baik aja, kayak udah renggang kan hubungan kamu sama dia. Jadi dia pikir ya udahlah, apa yang bisa dilakuin lagi buat semuanya gitu, ya. Yang tadi aku bilang, dia juga ngerasain hal-hal negatif gitu, emosi-emosi negatif, kayak dia ada yang dibawa stres sama dia, ya. Ada yang sampai frustasi juga ada, ya. Apalagi kalau dia ngerasa sendirian atau kesepian, ya, kayak hampa gitu ya, kosong. Nah, itu lebih parah lagi kan pastinya. Kalau misalnya dia memang ada deket ya, atau dealing sama seseorang setelah dia menjauh dari kamu, sebenarnya hubungan mereka juga nggak baik-baik aja juga. Iya, hubungannya ada yang toksik, aku ngerasanya. Ada yang memang ya nggak baik-baik aja. Ya misalnya ya kayak mereka ribut terus, kayak mereka debat terus, ada konflik juga. Aku ngerasa energi mungkin kamu sama dia ini hubungan spiritual connection ya, entah TF, entah SM gitu, soulmate atau twin flame, atau karmic juga ada di sini yang karmic. Nah, kamu itu kayak apa ya? Kayak dibuat terikat terus sama dia. Ya, walaupun kalian menjauh, kamu tuh kayak terikat terus sama dia. Kayak apa ya? Ya kayak di ini, karena ada itu spiritual connection. Koneksinya tuh nggak terputus, terkoneksi terus, saling terhubung terus kamu sama dia. Nah, mungkin kalian twin flame, mirip ya, kembar, serupa, tapi ada perbedaan. Nih, di sini aku ngeliat nih, kayak ada perbedaan antara kamu sama dia. Kalau misalnya kamu tipe yang emosional gitu, emosian, dia yang lebih tenang. Kalau misalnya dia tipenya yang emosional, kamu yang lebih kalem, lebih tenang. Pokoknya di sini kayak ada perbedaan di antara kamu sama dia. Begitupun karakter, begitupun sifat gitu, ada perbedaan. Tapi kamu sama dia itu sebenarnya ya twin, mirip, banyak persamaan juga, ya. Setelah menjauh, emosional dan perasaannya tuh nggak stabil. Ada dari mereka itu yang kayak baper terus. Bisa bapernya karena kamu, ya kan nggak stabil nih ya. Bisa juga dia bapernya itu sama orang-orang. Sama orang-orang tuh apa sih? Dia jadi gampang emosian sama orang. Dia jadi gampang marah-marah sama orang, ya. Jadi gampang baper, apa-apa itu dibawa perasaan sama dia. Misalnya ada orang ngomong sedikit gitu ya, apa gitu. Terus dia langsung sensitif, langsung marah. Ya. Kalau terus ada juga yang misalnya
kayak orang ngomong apa gitu ke dia, terus dia langsung kepikiran, overthinking ya, dibawa perasaan soalnya sama dia ya. Setelah kalian menjauh, ada yang memang dia itu masih punya perasaan sama kamu ya, ya entah sayang, entah kangen, entah masih suka kepikiran, tapi dia berusaha buat denial. Ada yang denial, misalnya dia masih punya perasaan sama kamu ya, tapi dia denial kayak, enggak lah, gue tuh enggak sayang sama dia, enggak lah, gue enggak cocok sama dia, udahlah ini udah fix nih, gue pergi aja lah dari dia, gue udah selesai kok hubungannya sama dia. Nah ada yang kayak gitu juga. Jadi apapun perasaan yang dia rasain ya sama kamu, atau apapun perasaan yang tersisa, dia berusaha kayak denial dan nggak terpengaruh tuh sama perasaan-perasaan yang dia masih rasain ya. Kayak dia menutupi perasaan-perasaannya juga. Misal dia masih sayang sama kamu, ya udah dia tutupin aja gitu, karena dia kayak memang udah yakin buat pergi dari kamu, buat pergi dari hidup kamu. Karena apa? Di sini juga aku ngerasa kayak ada penghalang di antara kalian. Ya penghalangnya apa aja lah ya. Nanti kamu bisa deskripsiin sendiri ya. Kamu yang tahu lah penghalangnya itu apa. Kalau aku jelasin ya banyak ya, dan beda-beda pasti kalian semua. Penghalangnya cukup besar. Nah dia berusaha untuk menjauhi penghalangnya itu gitu. Karena apa? Dia mungkin tipe yang realistis juga. Ya udah gue udah mau pergi nih, yakin udahlah gue tinggalin semuanya aja lah, terserah dia mau masih ada perasaan atau apa nih, terserah dia, ini perasaan gue mau diapain, yang jelas gue memang udah yakin mau pergi. Nah kayak gitu ya yang dia pikirin. Setelah kalian menjauh, aku ngerasa ada yang memang dia itu kayak dideketin ya sama seseorang ya. Setelah kalian menjauh, aku ngerasa dia ada yang mendekati dia ya, tapi dia juga merespon. Ini energinya ini nih, apa kayak mix sih. Ada yang memang mendekati dia terus dia merespon, atau dia mendekati orang lain terus dia juga direspon sama orang lain. Tapi ada juga yang memang kamu sama dia nih, mungkin kembali lagi kali ya, kembali komunikasi atau kembali lagi, apapun kembalinya sih, misalnya komunikasi aja, atau kalian ketemu lagi, atau kalian saling berkabar lagi. Nah, tapi salah satunya tuh merespon. Nah, ini kan kayak, apalagi kalau dia seseorang yang memang kayak tadi kan, dia menunjukkan kayak seseorang yang punya pendirian nih, yang teguh. Tapi tiba-tiba dia ngedeketin kamu lagi. Nah, itu kan lucu juga kan, dia yang membatasi diri, dia yang menjauh, tapi dia ngedeketin kamu lagi, gitu. Ya. Nah, kamu juga merespon dia, akhirnya kalian deket lagi, berkabar lagi, ya. Atau bisa juga kamu yang mendekati dia, terus dia merespon. Kenapa kamu sama dia masih merespon? Ya itu, karena ada perasaan. Malah ada juga yang setelah menjauh, perasaannya ini malah jadi semakin besar, semakin tumbuh, semakin ini ya perasaannya. Karena ya mungkin kayak terasa gitu. Kok setelah menjauh kayak merasa kehilangan, kok setelah menjauh jadi ngerasa kayak ada yang beda gitu, kayak apa ya, ada yang aneh gitu tanpa kamu. Cie, dia ini nih masih kayak memantau kamu terus, memantau kamu, bisa dari sosial media ya, stalking kamu terus, kamu update apa ya, kamu posting apa ya, kamu share apa ya hari ini. Dia gitu masih suka keep update gitu ya tentang kamu. Tapi walaupun dia update sama kamu, tetap tuh dia nggak ngelakuin sesuatu ke kamu. Kayak kalian masih saling menjauh. Misalnya gini, kamu sama dia masih berteman gitu ya di sosial media. Ya udah, dia kepoin kamu aja, tapi energinya itu kayak masih menjauh sama kamu. Karena apa? Cuma kepo-kepo aja. Dia nggak ngelakuin sesuatu gitu buat hubungan kamu sama dia. Dan aku ngerasa walaupun dia masih stalking kamu atau kepoin kamu, di sini tuh dia kayak masih memberikan batasan. Tapi batasannya tuh udah agak berkurang. Misalnya yang tadinya kan menjauh sama kamu, dia memberikan batasan nih 100% nih full. Tapi setelah lambat laun, terus setelah dia di sini kepoin kamu, jadi batasannya itu kayak berkurang jadi 80%, 70% gitu. Adalah sedikit kayak dia membuka dirinya lagi gitu buat kamu. Bisa kamu atau dia atau seseorang yang kayak berharap gitu loh. Kayak masih ada berharap di sini. Tapi sayangnya energi seseorangnya juga kayak udah capek, kayak udah lelah sama semuanya. Tapi ada juga gini,
nggak tahu nih, aku ngerasa feelingnya setelah kalian menjauh, kan kalian pernah nih di sini ada energi yang ngerasa tersakiti gitu ya, atau ada yang terluka. Nah dia ini kayak mengalami sebuah karma, mungkin ada hal-hal yang dia rasain, entah kesedihan, entah kegagalan ya. Nah dia ngerasa ini tuh kayak karma ya, apa aku ini karena pernah menyakiti kamu, jadi ini karmanya dari kamu, apa ini apa ya, balasan gitu ya, karena aku pernah menyakiti kamu. Nah dia ngerasa kayak gitu, kayak hidupnya nggak baik-baik aja, kayak agak-agak terpuruk gitu aku ngerasanya. Dan dia tuh capek banget sama kehidupan dia yang kayak terpuruk itu. Nah dia ngerasa apa ini sebuah karma dari kamu karena dia pernah menyakiti kamu. Nah ada yang kayak gitu nih ngerasanya ya. Dia masih galau sih, dia masih galau. Kalau misalnya kamu ngerasa energi seseorang yang masih kepoin kamu atau stalking kamu, nah dia tuh masih galauin kamu ya, kayak hidupnya tuh ya masih galau, nggak yang baik-baik aja dan happy. Aku ngerasa di sini energinya belum ada sih, belum ada seseorang yang kayak happy gitu, belum ada. Masih yang hidupnya kayak baik, nggak baik-baik aja, yang kayak berantakan, yang kayak lelah, capek. Ada juga yang sampai sakit atau kena mental ya, sampai stres atau frustasi juga ada ya. Iya nih. Nah, di sini ada energi di mana dia tuh kangen sama kamu ya. Ini kan dia stalking kamu ya. Ada yang gara-gara stalking jadi kangen gitu, ngebayangin dan kepikiran. Ada yang karena kangen jadinya kepoin kamu, stalking kamu ya. Di sini ada demunnya. Aku ngerasa energi bukan seseorang yang tertutup, tapi kayak dia menyimpan perasaan rindunya sama kamu. Cie. Nah, pas dia kangen dan rindu itu agak-agak luntur tuh, kayak apa ya? Kayak dia tetap membatasi diri dari kamu. Tapi dia kayak adalah sedikit dia membuka diri juga ke kamu gitu. Tapi memang gak stabil. Memang aneh kan, di sini kayak ada energi orang yang aneh ya. So sorry ya. Ada yang aneh. Karena di sini di saat dia kangen ya, rindu sama kamu, aku ngerasakan dari awal dia kan membatasi diri nih. Pas dia stalking ini dia membatasi diri, tapi agak berkurang nih batasannya di antara kamu sama dia. Nah, pas dia kangen sama kamu, dia agak membuka diri lagi nih sama kamu. Tapi setelah itu dia menutup dirinya lagi. Bisa menutup diri dari kamu atau menutup diri dari sekelilingnya gitu ya. Iya. Apalagi kalau dia masih ngerasa kayak negatif gitu ya, energinya kayak nggak enak. Nah dia kayak kan kalau lagi nggak enak dan negatif itu kan pikiran kita juga nggak enak kan, pikiran negatif terus tuh. Nah makanya dia kayak di sini keputusan udah deh close aja deh hubungan sama kamu, close aja deh pikiran dan perasaan sama kamu gitu ya, karena udah capek juga nih. Aku nggak ngeliat sih kalian third party atau enggak ya, bisa jadi hubungan third party, ada juga yang third party ya, sekitar 20% dari kalian third party. Tapi selebihnya ya memang dia udah dealing sama orang lain, dia udah punya pasangan, tapi dia tetep tuh kepoin kamu, masih suka stalking kamu di sini. Dan ada pasangannya memang curiga juga. Nggak tahu, aku ngerasa energi dari seseorang, pasangannya dia mungkin curiga kalau dia itu masih komunikasi sama kamu, kalau dia itu masih suka kepoin kamu, kalau dia itu masih menyimpan perasaan sama kamu gitu ya. Iya, pokoknya kayak ada energi seseorang yang kayak tahu lah gitu pasangannya tuh kenapa, kayak apa ya, jiwanya itu mungkin ke kamu, tubuh raganya ya sama pasangannya ya, kan dia deket nih sama pasangannya. Kalau dia udah dealing sama orang lain ya, kalau dia punya pasangan, tapi hati pikirannya tuh nggak ke pasangannya, jiwanya tuh nggak ke pasangannya, kayak kosong. Ada yang masih kayak kosong atau hampa gitu ya. Nih kita bisa lihat matanya di sini tuh kayak nggak ada, jiwanya tuh kayak nggak ada ke pasangannya, kayak kosong. Atau kalau misalnya dia ada pasangannya ya dia cuek ke pasangannya, dia kayak asik aja gitu sama dunianya sendiri. Atau ada juga yang kayak masing-masing, walaupun dia punya pasangan, tapi ya pasangannya kemana sama dunianya sendiri, ya dia pun kemana sama dunianya sendiri. Jadi kayak masing-masing di sini dia sama pasangannya ya, kayak asik sendiri. Dia ini setelah menjauh ya, jadi kayak agak males-malesan sebenarnya, males ngapa-ngapain, maunya tuh kayak nggak ngapa-ngapain, tiduran aja, malas-malasan ya. Ada yang misalnya kayak aktivitas ya, harusnya dia bangun pagi, jadinya tuh bangunnya siang. Ya, ada juga yang karena stres kan ya, kan dia nggak stabil nih, jadinya banyaknya tuh kayak banyak makan, karena pengalian stresnya itu ke makanan, ya.
pengalihan stresnya ke makanan. Ada yang memang dia kayak jadi mencari pencerahan gitu, banyak sendirian, ada yang kayak meditasi, ada juga yang kayak banyak merenung, mencari pencerahan. Ya kayak kamu gini lah, kalau kamu kan cari pencerahannya di tarot kan. Kalau dia tuh lebih jadi banyak merenung, banyak berpikir, ya, introspeksi juga ada. Jadi kayak, aku tuh salah apa ya? Kok aku hidupku gini ya? Kayak sendirian, kok kayak hampa ya? Ada salah apa? Kayak gitu. Tapi dia ada juga yang kayak lebih fokus ya, lebih fokus ke dirinya sendiri. Kalau misalnya dia punya masalah ya, di dalam hidupnya, aku ngerasa kayak dia mencoba buat selesain masalah-masalahnya sendiri. Iya, karena kan dia ngerasa sendirian kan. Jadi dia kayak nggak bergantung sama siapapun. Walaupun dia ada yang udah punya pasangan ya, dia nggak bergantung juga sama pasangannya. Ya. Nah di sini kalau misalnya dia udah dealing sama orang lain, udah punya pasangan, dia sama pasangannya tuh kayak menjauh. Ya, kayak misalnya gini, pasangannya minta diperhatiin tapi dia cuek. Atau mereka ada konflik nih, debat, tapi dia cuek, nggak berusaha buat memperbaiki hubungannya sama pasangannya. Ada juga yang memang kayak misalnya dia kan cuek nih, dia cuek sama pasangannya. Terus pasangannya tuh kayak baik-baikin dia, dan pasangannya tuh kayak cari perhatian dia, tapi dia diam aja ya. Kayak nggak berubah atau kayak nggak terpengaruh sama pasangannya atau sama siapapun ya. Dia kayak jadi lebih banyak diam, jadi lebih banyak di rumah juga ya. Kayak apa ya, jadi lebih suka di rumah, entah dia sebenarnya anak rumahan atau enggak ya. Dia nih kayak lagi asik sendiri sih sama apa ya, bisa jadi asik sendiri sama hobinya atau sama mainan barunya gitu. Mainan baru tuh maksudnya apa sih? Kayak dia punya sesuatu yang memang dia asik sama dunianya sendiri gitu. Nggak harus mainan beneran atau orang ya. Iya. Dia jadi lebih fokus ke dirinya sih. Jadi lebih fokus ke dirinya, terus dia ada yang ngerasa kayak stres, anxiety atau negatif, tapi dia berusaha dibawa happy sama dia. Ya. Ada energi yang kayak dari mereka ini pengen kamu tuh mendekat ke dia, mendekat duluan maksudnya. Kamu mendekat dong ke aku gitu. Kamu nggak mau dekat lagi ya ke aku. Nah, ada yang kayak gitu. Setelah kamu sama dia menjauh, ini kan dia sama kamu menjauh, tapi dia menjauh juga sama orang-orang sekitarnya. Kalau dia memang dealing sama orang lain, udah dealing ya, udah punya pasangan, dia juga menjauh sama pasangannya. Aku ngerasa kayak ada perasaan-perasaan atau emosi gitu yang dia pendam. Kalau kita lihat ini dari kucing matanya, kayak ada perasaan-perasaan yang dia tahan, yang dia pendam, yang kayak dia nggak mau share sama orang lain, kayak emosional yang nggak enak yang dia rasain ya. Tapi dia nggak mau share sama orang lain, tapi kelihatannya ini dari actionnya dia, yang kayak dia menjauh sama orang-orang sekitarnya juga ya. Kayak dia juga jadi nggak peduli sama orang-orang, sama siapapun. Kayak dia asik sendiri aja gitu sama hidupnya, no cares deh sama apapun ya. Mau orang mau bilang apa ke dia nggak peduli. Dia nggak peduli sama orang sekitarnya, tapi juga dia jadi lebih fokus ke apapun yang dia lakuin, misalnya pekerjaan, ke karir ya. Kalau misalnya ya, dia ngerasa kamu udah punya pasangan nih, dia tuh kepoin hubungan kamu sama pasangan kamu loh. Dia tuh kayak sebel aja. Kalau misalnya kamu udah punya pasangan ya, dia tuh kayak sebel aja, kayak marah aja. Nggak suka kalau misalnya kamu tuh udah punya pasangan. Atau misalnya kamu nge-share sesuatu nih di sosial media atau apa ya. Misalnya kamu nge-post sesuatu sama lawan jenis, atau misalnya sama teman kamu atau apa gitu deket. Dia tuh sebel, kayak apa sih lo gitu, kayak nggak suka aja gitu. Tapi kan dia nggak bisa berbuat apa-apa kan, makanya itu bikin dia makin sebel juga ya. Kalau misalnya aku ngerasa gini ya, dia ini ada yang deketin, atau dia ini ada yang perhatiin, atau dia dealing lah sama seseorang atau udah punya pasangan, dia ini sebenarnya diperhatiin sama orang itu, tapi dia cuek aja, acuh aja, dia nggak peduli sama orang yang memperhatikan dia itu. Nah, aku ngerasa kayak dia jadi gampang marah, dia jadi gampang baper, sensitif ke orang-orang sekitarnya dia. Kayaknya bawaannya tuh mau marah terus, kayaknya bawaannya tuh emosian aja ya. Nah, dia itu kayak masih ingin cari-cari perhatian kamu.
entah deh, apapun deh yang dia lakuin ya, dia kadang suka masih cari-cari perhatian, caper, biar kamu tuh perhatiin dia lagi, biar kamu itu apa ya, mungkin care atau tanya gitu ke dia, kamu kabarnya gimana atau apa kabar gitu ya. Nah, ada keinginan di mana setelah kalian menjauh, dia tuh ada keinginan buat ketemu sama kamu, kayak face to face. Ketemunya ya apa aja sih tujuannya. Ada juga yang pengen ketemu aja, nggak berarti harus ada tujuan gitu ya. Kayak pengen ketemu, kayak pengen lihat kamu gimana sih kabarnya sekarang, berubah atau enggak, kamu kayak gimana nih tampilannya, kayak gitu ya. Tuh, ada energi di mana dia tuh kayak pengen kamu yang mendekat ke dia, kayak kamu yang deketin dia duluan atau kamu yang komunikasi ke dia. Pokoknya ada energi seseorang di mana kayak pengen dideketin gitu loh. Kamu yang mendekat, kamu yang mulai komunikasi, kamu yang samperin dia gitu. Ya lucu aja gitu kan. Apalagi kalau dia yang membatasi diri ya. Dia membatasi diri tapi dia pengen kamu yang mendekat. Kan itu lucu sebenarnya. Ya. Kalau misalnya dia udah dealing sama orang lain atau dia punya pasangan ya, dia tuh jadi kayak nggak peduli juga sama pasangannya. Jadi cuek. Ada yang hubungannya tuh kayak hambar gitu ya sama pasangannya, atau hubungannya tuh kayak apa ya, jadi kayak masing-masing nggak sehat ya. Bukan berarti toksik sih, ada yang sampai toksik, cuma kayak dia cuek aja sama pasangannya ya. Kalau cuek kan dia nggak ngelakuin apa-apa kan sama pasangannya, ya nggak toksik dong ya, kecuali dia menyakiti pasangannya. Iya, dia itu masih mendambakan kamu loh. Apalagi kalau dia stalking kamu ya, dia jadi kayak ngebayangin kamu. Ada yang sampai afirmasi gitu ya, tentang keinginannya ke kamu. Ada yang sampai ngebayangin supaya apa ya, kayak kamu masih ada di sisinya dia, di deket dia, entah lagi ngapain, ya kan? Entah misalnya dia masih bisa apa ya, kayak belai-belai rambut kamu, masih bisa manja-manjaan sama kamu, masih ada apa ya, ada yang kayak ngebayangin bisa ini apa sih namanya, kontak fisik sama kamu ya, apapun lah jenis kontak fisiknya ya. Kayak dia tuh masih kayak kagum, ada yang masih kagum sama kamu, kayak mendambakan kamu, kepikiran, terbayang-bayang juga ada ya. Kepikirannya ada yang sampai misalnya dia lagi sendirian, dia kepikiran banget sama kamu, kepikirannya tuh sampai yang terbawa emosi yang cukup dalam juga, kayak sampai galau ada ya kan, sampai yang overthinking ada. Pokoknya banyak, soalnya aku ngerasa banyak banget waktu yang dia habisin sendiri ya, di luar dia punya pasangan atau enggak. Banyak waktu yang dia habisin sendiri itu sambil mikirin kamu. Ya kadang dia keinget kamu, jadi kepikiran ya. Kalau dia kepikiran, kalau dia inget, nah ada tuh keinginan-keinginan kayak dia mau komunikasi sama kamu, berkabar sama kamu ya. Tapi ya biasa, keinginan aja, nggak ada actionnya gitu ya, nggak ada realisasinya ya. Ada yang hidupnya ini ya, jadi apa ya, dia ngerasa kayak ketimpa kesial-sial, apa sih, aku ngomongnya susah. Dia tuh ada yang ngerasain kayak banyak kesialan dalam hidupnya, dan dia ngerasa kayak ini kesialan ini gara-gara aku nyakitin kamu ya, gara-gara aku itu ninggalin kamu atau jauhin kamu ya, jadi kayak hidup aku tuh kayak gini, jadi kayak nggak baik-baik aja, jadi banyak tertimpa masalah, musibah, kesialan ya. Dia sedih, ada yang ngerasa sedih banget. Kalau misalnya dia nggak punya pasangan apalagi ya, dia ngerasa sedih, hampa, baper, kayak ngerasa sendirian aja gitu, ngerasa kayak sendirian dan gak ada yang peduli. Ini kan sebenarnya bukan karena orang pada nggak peduli sama dia ya, karena dia kan yang menjauhi diri dari orang sekitarnya sebenarnya ya. Ada yang kayak dia tuh ngapa-ngapain juga sendiri kan, jadi dia kayak ada energi di mana dia tuh kayak pengen ngajak kamu main gitu. Ngajak kamu main tuh yang tadi, kayak dia pengen ngajak kamu ketemu, have fun bareng, main gitu ya, entah nongkrong bareng, entah ngapain. Iya, karena dia ngerasa kayak nggak punya teman main, kayak sendirian ya, bete gitu, bad mood ya jadinya kalau sendirian ya. Oke, ini aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Leher aku udah sakit banget. Yes, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, bisa jadi energinya aja, jadi baper ya kalau nggak ada zodiaknya. Di sini ada zodiak Aquarius, Cancer, Virgo, Leo,
Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Capricorn. Cepetan ya. Ya udah. Hurufnya, salah satu huruf ini ada di antara nama kalian. Ada huruf R, Q, J, D, X, U, K, M, C, F, I, P, E, N, V, Z ya. Itu aja ya gengs ya. Oke, thank you guys for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang dengan video-video aku selanjutnya. Stay positive, keep your heart and soul. Bye-bye.